Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 20059078. Baiklah, eh, saat ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Statistika Multivarat mengenai analisis regresi logistik. Baiklah, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus mengcopy data dari Microsoft Excel yang telah disediakan datanya terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita kopikan data dari Microsoft Excel tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya. Kemudian di sini ada nama-nama variabel yang belum diubah. Untuk mengubahnya, kita masuk ke variabel view, di mana di sini nama yang pertama yaitu X1, yang kedua X2, yang ketiga yaitu Y. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini nama-nama variabelnya sudah berubah sesuai yang kita ubah tadi. Selanjutnya kita masuk ke analyze, di mana di sini kita memilih regression. Kemudian kita klik binary logistik. Di sini di dalam binary logistik terdapat ada kolom independen dan kolom covariate, di mana Y ini akan kita masukkan ke dalam kolom independen menggunakan panah ini. Kemudian variabel X1 dan X2 akan kita pindahkan ke kolom covariate. Nah, setelah dipindahkan, kita akan mengklik option, di mana di sini kita harus mencentang bagian-bagian yang akan diperlukan. Di sini kita akan mencentang Hosmer-Lemshow goodness of fit dan iteration history. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari analisis regresi logistik. Maka kita akan menyimpulkan dari hasil yang sudah didapat. Yang pertama yaitu ada case processing summary, di mana penelitian ini menggunakan 76 data untuk dijadikan sampel. Kemudian yang selanjutnya dependent variable encoding. Pada variabel dependen mempunyai dua kategori, yaitu yang tidak melakukan pergantian auditor 0 atau melakukan pergantian auditor 1. Kemudian block 0, beginning block, itu iteration history. Kesimpulan analisisnya yaitu menggunakan kriteria pengujian. Yang pertama, nilai min 2 log likelihood kecil dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat. Kemudian nilai min 2 likelihood besar dari chi-square tabel, berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Cara mencari chi-square tabel adalah N dikurang 1, di mana N ini adalah jumlah data responden dikurang 1. Jumlah data responden itu 76 dikurang 1, maka hasilnya 75. Maka chi-square tabel yang didapat sebesar 96.217. Nilai min 2 log likelihood besar dari chi-square tabel sama dengan 105.306 besar dari 96.217. Berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel X masih tidak memenuhi syarat uji.
Kemudian ada variable in the question. Sebelum analisis datanya, sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai koefisien beta sebesar 0,053 dengan odds ratio sebesar 0,949 dan nilai sigma dari uji Wald sebesar 0,819. Kemudian blok 1, metode sama dengan enter. Iteration history-nya kriteria pengujian yang pertama itu nilai min 2 log likelihood kecil dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Kemudian nilai min 2 log likelihood besar dari chi-square tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Kemudian cara mencari chi-square tabel adalah N atau jumlah data responden, di mana itu bernilai 76 dikurang K jumlah variabel independen, nilainya itu 2 dikurang 1. Maka didapat hasilnya 73. Maka chi-square tabel yang didapat sebesar 93,945. Kemudian nilai min 2 log likelihood kecil dari chi-square tabel yaitu 86,525 kecil dari 93,945 berkesimpulan model setelah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Kemudian ada omnibus test of model coefficient, di mana analisis datanya di sini menggunakan kriteria pengujian. Yang pertama, jika nilai sigmanya kecil dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Kemudian jika nilai sigmanya besar dari 0,05 atau 0,000 kurang 0, sampai 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Kemudian ada model summary. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,292, maka berkesimpulan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan sebesar 29,9%. Kemudian Hosmer and Lemshow test dikatakan baik jika nilai sigmanya besar dari 0,05. Kemudian jika nilai sigma besar dari 0,05 dengan 0,063 besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Kemudian yang terakhir yaitu ada variable in the question, di mana analisis datanya menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai sigma kecil dari 0,05, berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Kemudian variabel kepemilikan pabrik memiliki nilai sigma sebesar 0,030 atau kecil dari 0,050 berkesimpulan kepemilikan pabrik berpengaruh secara parsial terhadap voluntary auditor switching, maka H1 diterima. Kemudian yang terakhir, variabel financial distress memiliki nilai sigma sebesar 0,293 atau kecil atau besar dari 0,05. Berkesimpulan financial distress tidak berpengaruh secara parsial terhadap voluntary auditor switching. Maka H2 tidak diterima. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.